Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat-nikmatnya, di antaranya adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ya, juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, ya, pembelajaran bahasa Arab, dan kita masih di pelajaran yang ke-10, ya. Masih di pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Baik, kita langsung lanjut ke At-Tamrin As-Sadis, ya. At-Tamrin As-Sadis, latihan yang ke-6. Nah, di latihan yang ke-6 ini kita dilatih menggunakan kata lam, ya, yang artinya milik, mempunyai. Ini sama sebenarnya seperti tadi indaka. Nah, ini pakai lam. Bedanya apa? Nah, kalau inda tadi kan indaka qalamun, apakah kamu punya pulpen, ya kan? Indaka baitun, apakah kamu punya rumah. Nah, kalau indaka atau indi atau indahu dan seterusnya itu ketika kita berbicara tentang benda, ya, benda. Adapun ketika berbicara tentang orang, maka kita pakainya li, laka, lahu, laha. Misalnya tadi kan indaka qalamun, apakah kamu punya pena? Nah, pena ini kan benda, maka pakai indaka. Nah, kalau qalamunnya ini diganti orang, ya, misalnya akhun, saudara, maka kita nggak mengatakan indaka akhun, ya, tapi kita menggunakan lam. Alaka akhun, gitu. Jadi lam, ya, ini untuk orang, sedangkan inda untuk benda. Ya, oke. Nah, di sini ada 4 sama kayak tadi, ya. Li artinya apa? Saya punya, ya. Saya punya. Laka artinya kamu punya. Lahu dia punya. Laha dia punya. Iya, begitu. Ya, silakan dibaca satu persatu. Li ukhtun wahidatun. Iya. Saya punya satu saudari. Iya. Li ukhtun wahidatun. Saya punya satu saudari, ya, atau saya punya satu saudara perempuan. Lihat, ini kan sedang berbicara tentang ukhtun. Ini kan orang. Maka kita pakainya li, bukan indi. Salah kalau kita mengatakan indi ukhtun wahidatun. Salah, ya. Pakainya apa? Li, ya. Lanjut. Alaka akhun? Iya. La mali akhun. Iya. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Iya. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Iya, bagus, ya. Alaka akhun, la mali akhun. Nah, ini mirip dengan yang tadi kan di latihan yang keempat. Coba buka di halaman sebelumnya, mirip. Indaka qalamun. Nah, diganti menjadi alaka akhun. Nah, jawabannya la ma indi qalamun. Nah, kalau akhun jadi apa? La mali akhun. Nah, mirip sama, ya. Jadi kalau saya punya cukup dengan li. Kalau saya tidak punya ditambahkan ma. Mali, saya tidak punya. Ya. Alaka akhun, ya, balik lagi ke nomor 2 tadi, halaman 58. Alaka akhun, la mali akhun. Ya. Apakah kamu punya saudara laki-laki? La, tidak. Mali akhun, saya tidak punya saudara laki-laki. Ya, nomor 3. Ukhti laha tiflun saghirun. Iya. Saudariku, dia punya anak balita. Tiflun anak yang kecil, ya. Tiflun itu anak, ya, anak kecil, ya, disifatin kecil lagi saghirun, ya, untuk menguatkan, ya. Tiflun sendiri bisa kita terjemahkan anak kecil. Disifati dengan saghirun, ya, anak kecil yang kecil, gitu, ya. Ya, ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun.
Ya, lihat ukhti saudariku ya. Laha. Nah, tadi laha artinya dia punya. Kenapa pakai ha laha bukan lahu? Karena dia muannas. Iya, kembalinya ke ukhti perempuan ya hiya sehingga pakainya laha. Laha dia punya tiflun saghirun, anak yang masih kecil, anak yang masih kecil. Ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Iya. Temanku dia punya saudara laki-laki dan saudari perempuan. Iya ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Nah, zamili temanku lahu. Nah, ini pakainya hu karena kembali ke zamili dan dia mudzakkar ya. Kalau muannasnya apa? Zamilati ya ada taknya. Zamili berarti temanku ya, temannya laki-laki. Lahu dia punya akhun wa ukhtun, saudara laki-laki dan saudara perempuan ya. Kemudian coba dibaca tuh yang bagian halaman berikutnya, yang paling ujung, yang paling atas dalam kurung itu, ini penjelasannya. Ya, naqulu kita baca ya. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Nah, yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Naqulu ya, kita terjemahkan. Naqulu kita katakan indi kitabun. Ya, saya punya kitab. Pakai indi. Ya, kita katakan indi kitabun. Pakainya indi ketika berbicara tentang buku. Wa naqulu dan kita pun katakan li akhun. Saya apa? Punya saudara laki-laki. Nah, yang perlu digarisbawahi yang terakhir nih. La naqulu, jangan kita katakan indi akhun. Saya punya saudara laki-laki. Tapi pakainya indi maksudnya. Yang digarisbawahi ini tuh indinya. Ya, kita nggak boleh ketika menjelaskan kita punya sesuatu yang itu adalah orang, seperti saudara laki-laki misalnya ini, pakai indi. Karena indi khusus untuk benda ya, tapi yang harus kita katakan adalah li akhun, pakainya lam ya. Jadi kalau indi khusus untuk benda. Adapun untuk lam itu bisa untuk benda, bisa untuk orang. Jadi boleh kalau kita mengatakan misalnya gini, li kitabun, boleh nggak? Boleh, karena li bisa untuk benda, bisa untuk orang. Adapun inda ya, itu khusus untuk benda ya. Kita hanya boleh mengatakan indi kitabun, tapi nggak boleh mengatakan indi akhun. Bisa dipahami? Ya, singkatnya sekali lagi, indi khusus benda, kemudian li ya atau turunan-turunannya laka, lahu dan seterusnya, lam itu khusus untuk bukan khusus untuk benda dan juga untuk orang. Iya, bisa benda bisa orang. Kalau indi atau inda itu untuk khusus untuk benda. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Ya, kita baca bersama dari latihan yang ke-6 ya. Li laka lahu laha. Coba baca lagi. Li laka lahu laha. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Alaka akhun la mali akhun. Alaka akhun la mali akhun. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ya, kita ulangi. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Iya, bagus ya. Baik, kita langsung lanjut ke at-tamrin as-sabi' ya. Latihan yang ke-7 ya, latihan yang ke-7. Perhatikan di situ latihan yang ke-7 ma'a. Apa? Ma'a yang kita dilatih untuk menggunakan salah satu dzaraf ya, diperkenalkan dengan dzaraf yang baru yaitu ma'a. Dzaraf artinya apa? Keterangan ya, dan ma'a ini termasuk dzaraf makan, keterangan tempat ya, bersama ya.
bersama siapa. Jadi kan tempatnya bersama siapa. Iya, silakan dibaca. Ya, diingatkan kembali bahwa dzaraf itu dia fathah ya atau mansub. Dan isim setelah dzaraf itu mudhafun ilaih. Sehingga setelah dzaraf, isim yang datang setelah dzaraf itu menjadi kasroh karena mudhafun ilaihi. Ya. Ya, silakan dibaca. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Iya. Hamid keluar bersama Khalid. Iya ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Ya, lihat Khalidnya menjadi kasrah Khalidin karena datang setelah apa? Ma'a. Ya, posisinya sebagai mudhafun ilaihi, makanya dia kasrah. Ya, lanjut nomor 2. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Iya. Dokter itu pergi bersama dengan arsitek. Iya ya. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu pergi bersama seorang insinyur atau arsitek. Lihat ma'al muhandisi, dia menjadi kasrah. Karena apa? Mudhafun ilaih. Ya. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Iya. Guru duduk bersama kepala sekolah. Iya ya. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Ya, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu duduk bersama dengan kepala sekolah. Ma'al mudiri. Ya, kasrah karena mudhafun ilaih. Lanjut. Man ma'aka ya Ali. Ya. Ma'i. Kenapa jadi kasrah? Ya Ali. Ya. Ini kan apa? Huruf nida ya. Dia hanya membuang tanwin ya, adapun tetap dhammah ya. Tadinya Aliyun menjadi ya Aliyu ya, tetap enggak berubah jadi kasrah. Ya, lanjut. Ulangi. Man ma'aka ya Aliyu. Iya. Ma'i zamili. Iya. Siapa yang bersamamu ya wahai Ali? Iya. Bersamaku adalah temanku. Iya ya. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili ya. Man siapa? Ma'aka bersamamu ya. Kenapa kaknya tetap fathah? Enggak berubah jadi kasrah? Karena ini domir kata ganti, dia mabni ya, ma'aka tetap ma'aka. Man ma'aka ya Aliyu ya. Siapa bersamamu wahai Ali? Jawabannya ma'i zamili, bersamaku. Nah, ya sukun kan tadi artinya ini adalah domir kata ganti aku. Bersamaku adalah zamili, temanku. Ya, lanjut. Aminatu ma'aha zaujuha. Iya. Aminah dia bersama dengan suaminya. Iya ya. Aminatu ma'aha zaujuha ya. Aminah ma'aha bersamanya adalah suaminya gitu. Aminah bersamanya adalah suaminya. Jadi Aminah sedang bersama suaminya begitu ya. Ma'aha karena kembalinya ke Aminah ya, sehingga pakainya ha. Kita baca bersama ya. Ma'a. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha zaujuha. Masih ada ternyata satu lagi ya.
Nomor 6 tuh. Ya. Coba siapa tuh Dina selanjutnya? Terlewat ya nomor 6, masih tersisa 1. Kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu ammi. Iya. Ayahku keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Iya. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Iya. Ya. Kharaja abi minal baiti. Kharaja abi minal baiti. Ayahku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Man kharaja ma'ahu. Siapa keluar bersamanya? Siapa keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Itu di mimnya itu ada tasdidnya ya. Kharaja ma'ahu ammi, ya, keluar bersamanya adalah ammi, pamanku. Ini paman dari mana? Amun paman dari ayah, ya. Kalau paman dari ibu namanya khalun, ya, khalun. Ini ammi berarti saudaranya bapak, ya. Baik, kita lanjutkan di latihan yang ke-8, ya, latihan yang ke-8 at-tamrin ats-tsamin. Di latihan yang ke-8 ini ya kita diperkenalkan tentang satu jenis bentuk khusus daripada mudhaf ya dan mudhaf ilaih yang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan biasanya. Lihat di baris yang pertama ya, lihat di baris yang pertama baitun ya menjadi baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah, ini standar yang tadi sudah kita pelajari ya di latihan sebelumnya. Di latihan yang keberapa? Ke-5. Ya, di latihan yang ke-5. Nah, adapun untuk kata abun dan kata akhun, ya, dua baris setelahnya itu ada sedikit perbedaan. Lihat kata abun menjadi abuka, abuhu, abuha, abi. Apa perbedaannya? Ada wawu. Iya, ada tambahan wawu ya. Jadi kalau yang sebelumnya baitun menjadi baituka disambungkan dengan ka, cukup dengan menghilangkan tanwinnya saja. Jadi baitunnya dihilangkan tanwinnya menjadi baitu, kemudian langsung sambung ke ka, baituka. Adapun untuk abun dan juga akhun setelahnya itu juga ditambahkan dengan huruf wawu. Ya, lihat abun hilangnya tanwinnya hilang memang sama jadi abu tapi ditambahkan dengan wawu. Jadi abuka. Kemudian di bawahnya juga itu akhuka. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi penulis ingin menjelaskan kepada kita ada kata-kata tertentu ya, dan ini tidak banyak, hanya 5. Hanya 5 yang kondisinya seperti ini ketika diidhofahkan. Ketika diidhofahkan. Ya, hanya 5 kata yang memiliki kekhususan seperti ini, yaitu tanwinnya hilang kemudian ditambahkan wawu. Adapun selain 5 kata ini, maka semuanya sama, yaitu hanya dihilangkan tanwinnya saja. Ya, namanya nanti istilahnya adalah asmaul khamsah. Al asmaul khamsah, isim yang 5. Jadi memang 5 isim saja, 5 kata benda saja yang seperti ini. Nah, ini kita baru dikenalkan 2 saja dulu. Ya, untuk yang 3 apa saja nantilah ya kita tunda dulu biar menghafalnya nggak terlalu banyak ya, dicicil. Yaitu abun dan akhun. Ya, abun dan akhun. Ketika dia diidhofahkan ya, dalam artian berarti posisinya sebagai mudhof ya, maka dia ditambahkan huruf wawu. Ya, lihat jadi abuka, abuhu, abuha, abi. Nah, kecuali ketika idhofahnya ke saya, maka dia sama dengan yang lain ya. Selain ke saya ya, selain diidhofahkan ke saya, maka dia ditambahkan huruf wawu. Ya, demikian juga dengan akhun. Lihat akhun menjadi akhuka, saudaramu. Akhuhu, saudaranya. Akhuha, saudaranya juga. Akhi, saudaraku.
ya. Bisa dipahami di sini? Iya, coba kita baca ya. Ya, baca bareng-bareng langsung dari baitun ke samping, kemudian abun ke samping, ahun ke samping. Ya, 1, 2, 3. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya, baituhanya diperjelas ya, baituha gitu. Bukan baituha ya, kayak pendek ya. Baituha. Ya, lanjut abun. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Iya. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Iya, ya bisa pahami ya. Baik, langsung ke latihannya itu nomor 1, silakan. Abi wa ummi wa Iya, abi betul. wa ummi fil baiti. Iya, itu tasdidnya di huruf mim ya. Ini kesalahan cetak ya. Harusnya tasdidnya ke samping ya di huruf mimnya. Jadi antum nggak susah bacanya ya. Ummi gitu, bukan umi bukan ya, tapi tasdidnya huruf mimnya. Ummi gitu. Ya, ulangi. Abi wa ummi fil baiti. Iya. Mengarah ke sini ya, biar jelas suaranya. Abi wa ummi fil baiti. Iya, artinya apa? Ayahku dan ibuku di rumah. Iya. Ya, abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku ada di rumah. Ya, lanjut. Aina abuka ya Hamidu? Iya, hamidu hanya diperjelas panjangnya. Aina abuka ya Hamidu? Iya. Zahabu, Zahaba ya, ini Zahaba. ini kata kerja ya atau fi'il ya. Zahaba dia fathah semua. zahaba ila suqi. Iya. Kemana ayahmu pergi? Kemana ayahmu wahai Hamid? Iya. Dia pergi ke pasar. Iya ya. Aina abuka ya Hamidu? Aina abuka ya Hamidu? Di mana bapakmu wahai Hamid? Zahaba ila suqi. Zahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Nah, zahaba ini fi'il madi ya, kata kerja lampau. Dia fathah terus, fathah semua. Jadi nggak dibaca zahabu, tapi zahaba. Ya. A'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Iya. Apakah saudaramu adalah seorang dokter? Bukan, dia adalah seorang guru. Iya ya. A'akhuka ya, a'akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. La huwa mudarrisun. Apakah saudaramu seorang dokter? Bukan ya, dia adalah seorang guru. Ya, lanjut. Zainabu fil riyadi. Ini huruf ra, huruf samsiyah. Lamnya enggak terbaca, melebur. Zainabu fil riyadi. Iya, sahih. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Iya ya. Artinya Zainab di Riyadh. iya. Saudara laki-lakinya Iya. di Taif. Iya, di Taif. Dan ayahnya di Madinah Munawwarah. Iya ya. Zainabu fir Riyadi. Zainab ada di Riyadh. Akhuha fit Ta'ifi. Apa saudaranya ya, kita pakai ha di sini karena apa kembalinya kemana? Zainabu. Akhuha fit Ta'ifi. Saudara laki-lakinya ada di Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Dan bapaknya ada di Madinah al-Munawwarah, di kota Madinah. Ya. Hadza talibu abuhu waziri. Abuhu Waziru. wazirun ya. Wazirun. Karena nggak ada huruf jar ya. Iya. Bukan juga mudhafun ilaih, maka dia kembali ke asalnya wazirun. Dia tanwin karena nggak ada alif lam. Abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Iya. Ini Bagaimana? dokter ini
At-talib, Siswa ini bapaknya adalah seorang menteri iya, dan saudaranya adalah seorang pedagang yang besar. iya ya. Hadat talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun ya. Pelajar ini abuhu wazirun, bapaknya adalah seorang menteri, wa akhuhu dan saudaranya adalah tajirun kabirun, seorang pedagang yang besar ya. Lanjut nomor 6. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Iya. Saudaraku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke universitas. Iya ya. Dhahaba akhi ilal madrasati. Dhahaba akhi ilal madrasati. Saudaraku pergi ke sekolah. Wa dhahaba abi ilal jami'ati. Wa dhahaba abi ilal jami'ati. Dan bapakku pergi ke kampus atau universitas ya, bisa jadi bapaknya apa? Dosen ya, ngajar di kampus, di universitas. Ya baik, kita baca bersama ya dari nomor 1. Abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. A'akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. Akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. Zainabu fir riyadi. Akhuha fit taifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Zainabu fir riyadi. Akhuha fit taifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Hadha talibu abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Iya. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Iya, bagus ya. Ya, kita lanjut ke at-tamrin at-tasi' ya. Latihan yang ke-9 ya, latihan yang ke-9 ya. Nah, di latihan yang ke-9 ini kita akan diperkenalkan ya, yang sudah disinggung sebelumnya ketika kita membaca teks bacaan di pelajaran yang ke-10, yaitu tentang salah satu jenis juga yang termasuk dalam isim ghairu munsharif ya, isim ghairu munsharif ya, yaitu apa? Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah ya, nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Ya, sebelumnya kita sudah diperkenalkan ya tentang isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah nama perempuan. Ya, nama perempuan semuanya itu adalah isim ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Zainabu, Maryamu. Kemudian apa? Aisyatu, Khadijatu, Fatimatu. Ya, semuanya tanpa tanwin ya. Ini yang pertama. Nama wanita. Ya, kemudian isim ghairu munsharif yang kedua adalah nama atau sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Ya, yang sebelumnya yaitu alif dan nun. Contohnya apa kemarin? Ghadbanu, jau'anu, ya, jau'anu apa? Lapar. Ya, nama atau sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Jau'anu, lapar. Atsyanu, haus. Ghadbanu, apa? Marah. Ya, mal'anu, ya, penuh, terisi
penuh dan seterusnya. Yaitu sudah kita pelajari sebelumnya. Tidak dibaca tanwin. Nah, kemudian ditambah satu lagi ini yang termasuk ke dalam golongan isim ghairu munsharif, yaitu nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya. Jadi ada nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Yang kita katakan apa? Secara tulisannya mirip nama perempuan. Ya, karena biasanya kan nama perempuan itu diakhiri dengan ta marbutah. Nah, tapi ternyata ada juga nama-nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Maka ini pun nasibnya sama. Ya, kita katakan apa? Nasibnya sama seperti nasib perempuan karena mirip nama perempuan diakhiri dengan ta marbutah, yaitu tidak boleh tanwin ya. Ya, coba dibaca. Ya, di baris pertama ini nama yang biasa yang munsharif yang bertanwin, nanti di baris yang kedua itulah contoh-contoh nama laki-laki yang diakhiri ta marbutah dan tidak boleh tanwin. Ya, kita baca bersama ya. Muhammadun, langsung bareng-bareng. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ya, lihat ya, tadi di baris yang kedua itu Hamzatu, mimnya sukun ya, bukan Hamazatu. Ada kesalahan lagi. Ada kesalahan tulis, kesalahan cetak. Di situ fathah kan? Di buku. Ya, itu Hamzatu ya, Hamzatu dibetulkan, silakan dibuat menjadi sukun ya. Hamzatu, Hamzah ya, Hamzah. Sering ya kita dengar nama Hamzah. Ya. Nah, ini lihat nama-nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Nah, sehingga lihat tidak dibaca dengan tanwin. Ya, coba ikhwan yang ada di studio dibaca sendiri satu-satu. Hamzatu, Iya. Langsung. Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Iya. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Iya. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Iya ya. Ikrimatu. Baik, nah itu baru contoh ya, contoh. Nah, ini latihannya di bawahnya itu. Iqra'il ya, lihat perintahnya. Iqra'il asma'al atiyata. Ya, bacalah isim-isim atau nama-nama berikut. Wadbit awakhiriha. Ini afan itu ada kesalahan cetak lagi tuh. Di tulisan hamzah, hamzahnya enggak ada ya. Karena ini hamzah wasol. Ya, tanda hamzahnya dihilangkan ya. Wadbit awakhiraha ya, wadbit awakhiraha. Iqra'il asma'al atiyata wadbit awakhiraha. Bacalah nama-nama berikut dan berilah syakal ya, berilah tanda, berilah harokat di huruf akhirnya. Ya. Silakan. Satu-satu. Khalidun, Ya, Khalidun ya, ini munsharif ya, bukan ghairu munsharif. Ya, selanjutnya. Hamzatu. Iya, sahih. Hamzatu tanpa tanwin. Ya, lanjut. Ammarun. Iya, Ammarun. Anasun, Anasun. Iya, Anas ya, Anas. Ya, terus. Muawiyatu. Iya, Muawiyatu. Nah, ini nama laki-laki juga dan di belakangnya tak marbutah sehingga tidak boleh tanwin. Muawiyatu ya. Hamidun. Iya, Hamidun. Usamatu, Iya, Usamatu. Ikrimatu. Apa namanya? Ra-nya pendek ya. Ikrimatu. Ikrimatu. Ya, ini fathah lagi ya. Salahnya di kasrah harusnya. Ikrimatu. Ya, lanjut. Abbasun. Muhammadun, Iya. Talhatu. Iya, Talhatu ya. Ya, terakhir ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru ya. Yang pertama apa itu? Baca. Az-zamilu. Iya, az-zamilu. Apa artinya? Teman. Teman ya, lanjut. Az-zawju. Iya, az-zawju. Suami. Suami ya, suami. Ya, kalau istri az-zawjatu. Ya, tambahkan apa? Tak marbutah. Ya, terus
Wahidun. Iya, Satu. satu. Wahidun, satu. Terus Fatan. iya fata ya, atau fatan ya. Apa? Pemuda. Pemuda ya. Kalau ada alif lamnya tanwinnya hilang. Al-fata itu. Pemuda ya. Ma'a Bersama. bersama ya. Terus Tiflu. ya, atiflu anak kecil ya. Terus Al-Kuwaitu. iya apa? Kuwait ya, negara Kuwait ya. Al-Kuwaitu, negara Kuwait. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ad-Darsul Ashir ya, pelajaran yang ke-10 sudah kita selesaikan alhamdulillah, dan sudah banyak juga di sini kaidah-kaidah yang kita dapatkan di pelajaran yang ke-10 ini. Dan jangan lupa selalu kita ingatkan untuk murajaah ya, karena setiap ganti pelajaran akan ditambahkan terus kata-kata yang baru dan juga ditambahkan terus apa? Kaidah-kaidah yang baru, sehingga diharapkan sebelum kita masuk ke pelajaran sebelumnya, kosakata dan juga kaidah-kaidah yang sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya ini diharapkan sudah dikuasai. Bagaimana caranya supaya kita menguasai dengan baik? Yaitu dengan mengulang-ulangnya atau murajaah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.